Ya, selanjutnya adalah pengecekan penugasan. Kita cek satu per satu. Yang pertama, penugasan harian. Untuk A, membawa air mineral 600 ml. Silakan ditunjukkan ke pendamping. Selanjutnya, ya, tidak menggunakan atribut OK. Silakan dicek satu persatu dari topi. Kemudian selanjutnya rompi. Kemudian tas sesuai ketentuan. Kemudian pedang, mana pedangnya Kak Triat? Dipercepat, tolong dipercepat. Dikondisikan. Kepada mahasiswa MIPA, harap menghadap ke depan.
selalu dalam hatiku. Ku melangkah sejauh apapun itu, selalu kau di dalam hatiku. Ku berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah ku ingin engkau begitu berarti kau di dalam hatiku. Tak bisakah kau menungguku hingga nanti tetap menunggu? Tak bisakah kau menuntunku menemani dalam hidupku? Oh. Berjalan memutar waktu, berharap temukan sisa hatimu. Mengertilah
Universitas Negeri Semarang patut berbangga sekaligus bahagia. Karena apa? Karena dalam masa orientasi kehidupan kampus tahun 2007 ini dihadiri seorang jenderal dari kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Jawa Tengah. Tepuk tangan. Ini rasanya satu kesempatan yang sulit untuk diulang yang kedua kalinya. Sebab bisa saja setelah dari UNES ini beliau juga menduduki satu jabatan di Jakarta. Mudah-mudahan gitu. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini manfaatkanlah dengan baik untuk kepentingan khususnya adalah Universitas Negeri Semarang. Tapi tentu lebih daripada itu, hubungan antara Universitas Negeri Semarang dengan Polda Jawa Tengah merupakan hubungan yang harmonis, hubungan yang sinergis, sehingga UNES merasa nyaman, UNES merasa terlindung. UNES pada kesempatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orientasi kehidupan kampus mahasiswa baru UNES tahun 2007 dengan ini saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Mahasiswa! UNES! Sutra! Terima kasih. Where'd you go? I miss you so. Seems like it's been forever that you've been gone.
di saat pendidikan dibuat ajang jual beli, di saat petani miskin tak mampu menyekolahkan anaknya, di saat para konglomerat berlomba-lomba membeli kursi pendidikan, di saat tak mampu menjamin rakyatnya, generasi menanya, birokratnya, pejabatnya, para konglomerat jahat dan manusia pada saat pendidikan ini untuk siapa?
cuma topi dan topi saja. Sekali lagi cuma topi dan topi bisa diletakkan dulu. Semuanya ya. Sekali lagi kepada teman-teman yang baru datang langsung bisa berbaris sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, sekali lagi semuanya. Break. Konsepan kita bukan sebagai fakultas penghancur, bukan sebagai fakultas penakluk, tapi kita ada fakultas penyejuk. Saudara mahasiswa baru Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang tahun 2007. Saudara-saudara sekalian, seperti apa yang telah saudara perhatikan pada pagi hari bahwa di Fakultas MIPA ini terdaftar 554 mahasiswa baru. Seleksi dari sekian ribu mahasiswa, terutama yang matematika itu. Matematika itu pendaftar 1000 lebih, yang diterima sekian ratus. Jadi saudara masih sangat bagus. Saudara-saudara sekalian, di universitas tadi pagi telah dilakukan pembukaan OKA juga di tingkat universitas, dan saudara kenal ada 7 fakultas di Fakultas MIPA ini, kemudian di Universitas Negeri Semarang, dan ada 9 prodi di Fakultas MIPA. 1 ya, prodi pendidikan matematika. Mana yang prodi pendidikan matematika mahasiswanya, tepuk tangan ya. Kemudian prodi matematika S1, prodi matematika ya, sedikit ya. Kemudian prodi Staterkom D3 ya. Keempat, prodi pendidikan fisika ya. Kemudian prodi fisika, sedikit ya fisika. Prodi pendidikan matematika, pendidikan kimia, maaf, prodi pendidikan kimia ya. Kemudian prodi kimia, cukup banyak, prodi kimia banyak. Prodi pendidikan biologi, wah banyak lagi itu. Prodi biologi S1 ya, jadi ada 9 prodi saudara-saudara sekalian di Fakultas MIPA ini. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas MIPA tadi, bahwa di Fakultas MIPA ini sudah biasa dan langganan menjadi juara-juara karya ilmiah, yang tidak saja di tingkat Universitas Negeri Semarang, tapi sampai pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan bahkan tingkat nasional. Saya nyatakan dibuka.
Demikian serangkaian upacara pembukaan OK Patriot Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 2007. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Di MIPA ingin punya prestasi hebat, mesti ingin ya. Oke, silahkan saudara bersama-sama untuk punya kiat. Apa itu kiatnya? Ada 4 yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Sudah siap menerima? Siap, baik. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sadar. Sadar apa? Sadar bahwa saudara kini sudah bukan siswa lagi tetapi mahasiswa. Jadi sadari itu. Perilaku berbeda antara siswa dan mahasiswa. Sehingga hal-hal yang melekat pada diri mahasiswa mulai hari ini ciptakan. Yang kedua, pilihan sendiri atau pilihan orang tua atau pacar? Bagi yang punya pacar bilang pacar. Bagi yang masih punya orang tua, orang tua. Saya nggak punya siapa-siapa, bilang apa ya? Diri saya sendiri. Ulang ya, tugas harian. Terus barang baksos. Membawa opini tentang kehidupan kampus minimal 1 halaman folio. Karya tulis. Yang terakhir penugasan kelompok karung beras ukuran 50 kg 2 buah. Langsung buat kelompok. Itu dan kelompok yang kemarin kelompok 1 sampai dengan 16. Mulai dari samping kanan saya itu kelompok 1 yang kelompok sini sampai kelompok kiri saya itu kelompok 2. Banyak semuanya untuk kelompok 1. Bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bilang ku mulai merasa bahasa kesunyian. Seakan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, tertanah terbatas, semua dalam keraguan. Membawa roti 2 buah diangkat. Dan ballpoint diangkat. Membawa buku dan ballpoint diangkat. Membawa buku dan ballpoint. Untuk Muslim Putri membawa mukena, sajadah dan Al-Quran diangkat. Untuk non-Muslim membawa kitab suci diangkat.
FMIPA bertekad untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria kawanan sosial. Kami mahasiswa FMIPA bertekad untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria kawanan sosial. Bukan silaturahim pada pagi hari ini dalam latihan saya. Kalau saya memulai seperti halnya seperti khutbah itu bukan karena saya hanya sebagai pengajar, tapi itulah tradisi di FMIPA. Salah satunya adalah mengawali segala sesuatunya itu dengan doa. Apa yang saya hafalkan tadi isinya doa, mohon kepada kita semua supaya kita itu diampuni dosa kita, diberi kemudahan, dijauhkan dari segala hal yang nanti akan menimpa kita dan sebagainya. Itu merupakan tradisi. Jadi dalam acara apapun sedapat mungkin kegiatan-kegiatan FMIPA ini seperti kalian kemarin, adik-adik mahasiswa baru tahu diawali juga dengan selawat. Di FMIPA ini banyak tawaran beasiswa. Mungkin mendapat beasiswa? Iya. Banyak tawaran beasiswa. Beasiswa tidak hanya didasarkan pada IP yang tinggi, betul. IP yang tinggi, tapi ternyata dia tidak punya sama sekali pengalaman berorganisasi, kita singkirkan dulu. Karena pertimbangannya selain IP-nya harus bagus, juga ada pengalaman organisasi yang ditunjukkan dengan ada sertifikat mengikuti kegiatan-kegiatan sebagai pengurus HIMA, sebagai pengurus pramuka, sebagai pengurus KSS, macam-macam. Pokoknya salah satu organisasi harus bisa diikuti dengan baik. Kalau perlu merangkap tidak masalah. Banyak kakak-kakak kelas saudara ini yang aktif di pramuka tapi juga aktif di HIMA, aktif di KSM, juga aktif di HIMA. Apakah mereka bisa membagi waktu? Jadi jangan berpikiran kalau kuliah di FMIPA ini nantinya karena selalu banyak rumus-rumus memerlukan banyak waktu sehingga tidak punya waktu untuk berorganisasi. Salah besar. Salah. Karena orang yang tidak berorganisasi pulang kuliah di rumah hanya rumpi, tengah istilah Jawanya, kemudian nonton TV dan sebagainya, malah menghambur-hamburkan waktu tidak berguna. Tapi lain para aktivis, mereka punya waktu yang strict. Saya sampai di rumah jam sekian saya harus menyiapkan tugas, karena nanti ada tanggung jawab yang lainnya. Waktu di manage dengan baik. Nah, itu salah satu tulisan di sana ada manajemen waktu, mengatur waktu. Jadi kesimpulannya apa tadi? Yang pertama, bagaimana menjadi mahasiswa yang sukses di FMIPA? Yang pertama, indeks prestasi sedapat mungkin diraih setinggi-tinggi. Tidak usah jauh-jauh, semester 1 dulu. Semester 1 dulu. Mata kuliahnya bersama. Tidak jauh-jauh beda dengan materi-materi SMA. Karena di sana ya materinya standar. Karena itu targetkan IP di atas 3, syukur di atas 3,5. Caranya all out betul-betul. Nah, sedikit cerita misalnya mata kuliah yang mungkin pemikirannya saya tidak senang. Jangan ada pikiran seperti itu. Harus semuanya diikuti dengan gairah sehingga nanti bisa mencapai prestasi maksimal. Karena itu gambaran-gambaran soal-soal masalah-masalah tahun-tahun yang sebelumnya harus seperti satu saudara. Dan alhamdulillah lagi kakak-kakak dan saudara sudah sering memberikan pelatihan-pelatihan tryout untuk persiapan.
karena itu dengan untuk trik untuk bisa meraih IP yang tinggi di semester. Yang kedua, silakan ikuti organisasi. Jangan pernah punya pikiran bahwa organisasi itu menghambat kuliah. Itu buang jauh-jauh ya, buang jauh-jauh. Dengan berorganisasi justru kita semakin punya banyak waktu untuk bisa bergaul dan juga bisa mengakseskan cara belajar. Yang ketiga, pesan saya kecuali setelah dari ibadah tetap di teman. Yang biasanya belum 5 waktu, sekarang telah masuk MIPA, usahakan yang bagi yang muslim ya. Jangan udah-udahan 5 waktu dijaga bagi yang muslim. Jadi setiap kegiatan itu ciri khas kita harus kita religiusitas. Karena memang warna kita, saya sebutkan dari keluarganya itu fakultas ini fakultas penyejuk, itu bagus, penyejuk. Karena kemarin kan ada yang padu besar fakultas penakluk ibu samudra itu kan, kita tidak punya kesombongan ke arah sana. Kita punya bukti konkret prestasi. Nah gitu kan, kita menyejukkan, tapi kita berprestasi. Contohnya setiap lomba-lomba kegiatan kemahasiswaan kita nggak usah banyak spanduk-spanduk, yang penting prestasi. Moto hidup, mulailah dari sesuatu yang kecil. Pesan, jika Anda tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik. Tapi jika itu pun tidak bisa, maka jadilah tampil beda yang mempesona. Jadi supaya sampai segitu, berarti dia memanagenya luar biasa sendiri. Melihat strukturnya oleh pilihan ini banyak sekali. Menguli pegawai kecamatan. Asal strukturnya itu sudah bagian organisasinya dimasukkan, dikasih foto, jobnya kadang-kadang mereka nggak ngerti. Ditanya kamu jobnya di situ tuh apa? Nah, nggak tahu Pak, pokoknya selek. Ya, atribut soft skill, master file, publik, tingkat K1, 2, dan seterusnya ini yang akan dikerjakan oleh UNES. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya diangkat ke atas semuanya, dua-duanya. Nah, tolong digerakkan. Ayo, up, ayo. Kiri kanan, ayo terus gerakan biar. Nah, cukup. Gitu ya. Kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rindunya saudara bisa hadir di ruangan ini di dalam kondisi yang sehat walafiat. Saya kira menjaga kesehatan itu adalah merupakan ibadah juga, karena mensyukuri apa yang diberikan Allah pada kita. Ya, jadi jangan sampai saudara lemah di dalam hal itu. Nah, di UNES itu ada bermacam-macam kegiatan yang setiap tahun ada. Yang mana di sini ini ada program-program di dalam kegiatan itu yang diselenggarakan setiap tahun baik oleh Dikti maupun kalau sudah universitas dikirimkan ke tingkat nasional. Kemarin itu dari FBS Mustoklik itu yang kemarin dia ikut upacara di istana, di televisi juga kelihatan itu. Ya, jadi memang orang itu apa aja, orang bekas boleh, majalah bekas boleh, tidak usah. Di situ pasti menemukan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul ya. Jadi ini kita akan bentuk kegiatan ilmiah
yang bersifat kompetisi di tataran nasional. Jadi ada regional, ada nasional. Anak-anak kita, artinya mahasiswa kita, kakak kelas saudara, kakak kelas sekalian, itu sudah terbiasa dengan pola mengikuti kegiatan karya ilmiah. Jadi yang ada di sini, saya siapapun dosennya itu bisa menjadi pembimbing. Ya, siapapun dosennya bisa menjadi. Jadi tidak usah yang mana menurut Anda yang paling kemudian ide bisa sharing, bisa minta dosennya, bisa ada sendiri idenya. Tentang bahaya narkoba, bisnis gelap para penjahat, penjajah tanpa wajah, perusak moral dan harkat manusia, termasuk di negeri kita. Sejarah panjang telah dilakukan dunia untuk memerangi narkoba, namun barang berbahaya ini terasa semakin dekat di wajah kita. Wajah-wajah anak yang polos dan lugu selalu membangkitkan rasa haru. Melihat anak-anak kita tumbuh jadi remaja pasti membangkitkan rasa bangga. Mereka kelak jadi tumpuan harapan kita, jadi pilar dan penerus kehidupan bangsa. Tapi hidup tak selalu seindah harapan kita. Bahaya mengintai sebagai penjahat tanpa wajah, membius dan merenggut anak-anak kita. Narkoba. Ribuan, jutaan anak muda kita terancam jadi budak si barang jahanam. Karena narkoba kini telah beredar di mana-mana. Di jalan, tempat hiburan, di hotel-hotel, di sekolah, perkantoran, dan di sekitar rumah kita. Dunia sudah tidak mengenal batas. Berbagai cara dilakukan untuk memasukkan narkoba ke negeri kita lewat udara, laut, angkutan darat, dan transportasi lain. Posisi geografis yang strategis membuat Indonesia jadi incaran sasaran pengedar narkoba internasional. Pinjami makalahnya nanti di kelas juga, tapi sudah sekedar sedikit saja ciri-cirinya. Biasanya orang yang sudah terkena itu ketika diajak berpikir dia malas. Ada yang malas diajak berpikir? Ayo, ada yang malas diajak berpikir?
Jangan-jangan itu ya, itu nanti diselidiki teman-teman yang ketika diajak diskusi, berpikir, itu dia tidak mau, dia tidak sanggup, otaknya itu tidak sanggup untuk berpikir yang namanya pelajaran ataupun kehidupannya itu enggak, ya udah kehidupannya dia amburadul semacam itu. Dia senantiasa gelisah. Nah, itu dia gelisah. Kalau punya teman-teman yang gelisah, dicurigai aja nggak apa-apa. Ya. Nanti diselidiki, dia gelisah. Untuk jangka panjang, paling tidak ketika kalian punya teman, mungkin ini nanti yang satu kos, satu jurusan, ketika diperhatikan berat badannya dari tahun ke tahun, pengurangan kurusnya itu signifikan, dalam arti itu terlalu, itu juga silakan dicurigai, nggak apa-apa. Jadi berat badannya dia kurus, tapi kurusnya berbeda dengan orang kurus yang biasa. Dia kurusnya kurus kering, gitu ya, kurusnya kurus kering. Dia tidak bergairah. Dia tidak bergairah. Dalam maksudnya bergairah itu tidak punya motivasi untuk hidup. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian bisa dilihat setiap hari matanya pasti akan merah. Setiap hari ya, kalau habis dari itu ngantuk itu tidak capek itu beda. Kemudian kalau dia sudah terserang lama dan dia sudah menjadi pecandu berat, ketika dia bangun tidur pasti dia gelisah. Dan ketika dia sudah pecandu berat, dia sering kali biasanya dia memakai lengan panjang. Kenapa dia memakai lengan panjang? Biasanya gitu ya, biasanya. Kenapa? Karena dia sering memakai bisikan itu. Jadi mungkin masyarakat mengira bahwa ini anak ini kok cakep banget, anak ini kok cantik banget, padahal tidak tahu di belakang itu dia pakai tangannya terbungkus, ini sopan banget gitu. Jadi tapi berbeda ya dengan kalian yang memakai itu, insya Allah tidak ada semacam itu. Semua obat, semua zat itu bisa memicu untuk terjadinya kecanduan kalau kita memakainya over. Kemudian mengenakan topi MIPA warna biru yang sekarang sudah dipakai, serta mengenakan tokat patriot. Yes. Kemudian untuk bawahan putra mengenakan celana hitam seperti yang sekarang dipakai. Untuk yang putri, karena untuk baru kami adalah outdoor. Untuk hari kami, untuk yang putri, yang kebetulan tetap memakai rok warna hitam yang sekarang sudah dipakai, karena setelah outdoor nanti langsung ada penumpukan. Jadi saya dari panitia tidak ingin melihat warna yang berwarna lagi dan tidak sopan. Tidak. Pakai tas ransel. Atris.